Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini 6 Juli 2024 diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Di hata batak didok, nunga di bahiko hajahaton nami tu zulum, dosa nami akan bunyi tu hatiuronni bohim. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kondisi yang sering dialami oleh setiap manusia ketika dia sedang melaksanakan pekerjaan atau kegiatannya yang mungkin bersifat rutin, yaitu kejenuhan. Banyak orang yang sudah mulai jenuh mengerjakan hal-hal yang rutinitas, ibaratnya pergi pagi pulang sore, tetapi itu terus dilakukan demi untuk mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah rumah atau untuk bagian mencukupkan apa yang ada dalam pribadi lepas pribadi. Tetapi kalau soal kejenuhan, satu pasti ada dalam setiap kondisi setiap orang. Nah, kejenuhan itu juga lah yang mungkin terjadi dalam peristiwa dalam nats ini. Kalau kita baca dari awal cerita konteks yang terjadi, ini adalah bagian ketika bangsa Israel berada di padang gurun bersama dengan Musa. Mereka sangat jenuh dengan apa yang terjadi di padang gurun. Mereka hanya berjalan, berjalan, dan berjalan. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai lupa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal padang gurun menjadi satu bagian untuk menguji mereka, komitmen mereka, konsistensi mereka di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Syukur-syukur masih diberikan nafas kehidupan di tengah-tengah padang gurun. Itu yang sebenarnya mau ditransformasi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka tidak hanya untuk jenuh, tapi mampu untuk terus survive menjalani kehidupannya. Maka Musa menaikkan nyanyian syukur itu sembari dia mengatakan bahwa engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Itu jelas dikatakan Musa untuk benar-benar melihat bahwa kehidupan bangsa Israel betul-betul membuat Allah gemas, kesal, marah kalau kita baca nanti ayat 9. Tetapi hal itu kemudian disempurnakan dengan evaluasi pengakuan diri. Kalau di ayat nanti kita baca di ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka dosa kita tidak ada yang tertutupi. Apa yang kita lakukan semua terbuka di hadapan Tuhan. Kejenuhan mungkin melanda kita, tetapi kalau Tuhan sudah masih berikan kita nafas kehidupan, sudah bisa bekerja, sudah bisa melayani, sudah bisa untuk beraktivitas apapun, kita mau diajak untuk survive, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Kemudian itulah yang akan membuat kita menikmati seluruh pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kemudian berdoa siang, malam, pagi, sore, meminta pekerjaan, meminta berkat dari Tuhan untuk atas apa yang dimintanya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan itu, jangankan bersyukur, mengingat Tuhan pun susah. Maka kita mau diajak, apapun situasi, kondisi yang kita alami, kejenuhan boleh melanda, kebosanan boleh menimpa kita, mungkin kekecewaan silih berganti datang kepada kita, tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Kita harus terus bijaksana, menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin baik untuk melakukan apapun aktivitas kita, kesalahan kita
pasti Tuhan lihat. Tetapi ada pengampunan diberikan Tuhan. Pakai, hargai itu dengan baik. Sehingga yang jelas terlihat oleh mata Tuhan itu, jelas di hadapan Tuhan itu, harus kita rubah untuk menjadi semakin lebih baik. Selamat menikmati hidup Amanginang, selamat menikmati pekerjaan, selamat menikmati seluruh karya Tuhan. Kita boleh jenuh, kita boleh bosan, tetapi jangan pernah lupakan. Kita diberikan nafas, kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk terus belajar bersyukur, belajar menikmati meskipun itu berat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk benar-benar mampu menikmati kehidupan kami. Banyak dosa kami Tuhan yang kami lakukan hari demi hari, kesalahan kami. Engkau maha pengampun. Seharusnya karena dosa kami tidak layak untuk hidup. Tetapi Engkau masih memberikan kami terus kesempatan demi kesempatan untuk hidup. Ajar kami mengingat kebaikan-Mu itu. Ajar kami menikmati apa yang Kau berikan. Tidak gampang-gampang mengeluh, tidak gampang-gampang jenuh, tidak gampang-gampang kecewa. Tetapi kalaupun itu melanda sampai kepada kami, ajar kami untuk survive, mampu manajemen diri kami dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh para hadirin-Mu Tuhan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, suka ataupun duka, seluruh rencana, seluruh doa pengharapan yang disampaikan kepadamu. Engkaulah yang berkuasa dalam diri kami. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oras mente salut na Kamanginang, Tuhan masuk hita, unang lupa sugot marminggu dah. Nang lupa sugot marminggu. Buat bima sudah keluarga nak marminggu di huriatta. Tuhan masuk. Salam cinda. Lam takas mapatuduhon duawon bakokok mi asai